Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah perwiritan RT 01 RW 16 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di rumah saudara kita Jasriyadi sekeluarga. Alhamdulillah juga rasanya yang tidak hadir cuma Pak Bang Nur Zukri. Yang lain alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang dari surga, dari dunia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, rekan-rekan jamaah perwiritan RT 01 RW 16 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insyaallah terakhir kita wirid, kita berhenti atau istirahat sementara menyambut bulan suci Ramadan. Nanti akan kita lanjutkan setelah Lebaran dan tentu saja menunggu komandan pulang. Kalau tak datang kita tak mulai. Tak akan mulai begitu. Jadi untuk nasihat malam ini saya nyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ya la yudkhilu ahadam minkum amaluhu ilal jannah wala yujiruhu ilan nar minan nar wala ana illa bi rahmati minallah, yang artinya adalah tidak bisa menjamin dengan amal ibadahmu yang banyak, kata Nabi, bisa memasukkan engkau ke dalam surga. Wala yujiruhu ilan nar, juga dengan amalanmu yang banyak itu juga tidak menjamin engkau akan terhindar dari azab neraka. Wala ana, termasuk aku, kata Nabi, illa birahmati minallah, kecuali dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal kita, bapak-bapak, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun amalan kita, kita tidak tahu amalan mana yang memasukkan kita, amalan mana yang menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Kenapa hadis itu tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya amalan kita tak menjamin kita masuk surga, juga tidak menjamin kita terhindar dari neraka. Kita pernah mendengar sebuah kisah, ada, mohon maaf, seorang WTS, wanita tuna susila, PSK bahasa sekarang, yang Rasulullah sebutkan dia bahkan seumur hidupnya tak pernah melakukan amal ibadah. Tak pernah melakukan amal ibadah, tapi dia pernah satu ketika menolong dengan penuh keikhlasan, menolong seekor anjing. Anjing pula itu yang ditolong. Anjing yang kehausan, tanpa berpikir panjang dia ambil sepatunya, lalu dengan sepatu itu diambilkan air, dia beri minum anjing itu dengan sepatu yang berisi air tersebut. Lalu kemudian akan kebaikannya itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk ke dalam surga. Lalu juga kita mendengar ada seorang wanita yang taat ibadah, tapi ditakdirkan di akhir hayatnya masuk ke neraka karena dia memelihara kucing tapi tak memberi makan. Itu kalau ditarik ke sekarang itu Bang Ahmad, dia pelihara kucing tapi terbeyak di jalan. Yang menjadi azab Pak Tengku dan saya. Itu dia. Jadi yang punya kucing ini mohon maaf sajalah. Artinya jangan sampai seperti perempuan tadi yang disebut oleh Nabi itu, dia setiap saat beribadah, tapi dia punya kucing, kucingnya tidak diberi makan sehingga mati. Atas alasan itulah dia ditakdirkan masuk neraka. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyambut Ramadan kali ini, kita tidak tahu entah Ramadan kemarin lebih baik dari Ramadan sekarang, kita tidak tahu. Yang jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang Ramadan kemarin sama dengan Ramadan ini kualitasnya, maka dia rugi. Yang beruntung itu seperti apa? Ramadan kali ini harus lebih baik dari Ramadan yang telah lalu. Maka daripada itu, sama-sama kita belajar lebih banyak lagi tentang puasa. Apa yang mesti kita puasakan? Tentu saja puasa hati, puasa mulut, puasa tangan, puasa mata, puasa telinga, dan lain sebagainya.
Maka dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kalau ada di antara kawan-kawanmu, kata Nabi, mengajak engkau berkelahi, mengajak engkau bertengkar, bertongkol, lalu sebutkan ana shaim, aku berpuasa, ambo berpuasa. Ambo bukan tak mau bertinju dengan kau dah. Nah, itulah. Ambo bukan tak mau laden engkau. Ambo siap bertinju, tapi ana shaim, ambo sedang puasa. Jadi alasan itulah wija menjadi penghalang atau menjadi benteng bagi kita untuk mengendalikan amarah kita. Bisa saja kita melawan orang, meladeni orang, bisa saja kita ketika orang mengajak kita bertukar pikiran atau berbantah-bantahan, tapi kita tidak mau. Kenapa? Karena kita puasa. Itulah kualitas puasa seseorang itu tergantung bagaimana dia bisa mengendalikan hatinya, mengendalikan matanya. Ini maaf, nanti kita Bang Ijaz bulan puasa pergi ke pasar kan. Nah, banyaklah ibu-ibu atau gadis-gadis jando-jando di sana kan. Nah, jadi mata kita mesti kita puasakan. Artinya jangan sampai kata orang zaman dulu, Mas Imam, kami Mas Imam kalau di Penyalai itu menyebut puasa ini periuk. Lah berapa periuk dapat? Nah, jadi anak-anak ditanya, engkau lah berapa periuk dapat? Periuk itu melambangkan aluminium. Periuk itu terbuat dari aluminium. Kalau kita menengok sesuatu yang tak baik, katakanlah aurat-aurat perempuan di pasar apa segala macam, itu tak batal puasa, Bang. Puasa tak batal, tapi periuk sompel. Periuk tadi apa bahasa awak? Kemik. Kemik itu ya tidak sempurna lagi bentuknya. Jadi begitu kita tidak bisa mempuasakan mata, tidak bisa mempuasakan hati, puasa kita tidak batal, tapi nilai puasanya tak ada. Seperti periuk tidak mulus lagi. Itulah nilai puasa kita kalau kita tidak bisa menjaga mata, mulut, hati dan lain sebagainya. Maka di Ramadan kali ini mari kita tingkatkan kualitas ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita ya dengan puasa yang sesungguhnya. Minallah musta'an wa litiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.